Malam di Taiwan selalu punya rahasia. Aku datang ke negeri ini membawa mimpi sederhana. Bekerja, menabung, lalu pulang untuk membahagiakan orang tua. Namun siapa sangka, di balik hiruk-pikuk gedung-gedung tinggi, aku justru menemukan sisi lain hidup. Rasa sepi yang tak pernah kukira akan menenggelamkan. Hari-hariku penuh kerja keras. Pagi mengurus rumah majikan, malam kadang kututup dengan tangis diam-diam di kasur tipis. Telepon dari kampung tak selalu membawa kabar bahagia. Aku sering bertanya, sampai kapan aku kuat? Lalu, dalam perjalanan panjang itu, aku bertemu dia. Seorang pria yang tak pernah kusangka akan singgah dalam ceritaku. Dia bukan pangeran, bukan juga orang kaya. Hanya sesosok yang matanya menyimpan luka yang sama. Dari tatapannya, aku tahu kami sama-sama perantau, sama-sama menanggung rindu, sama-sama mencari tempat pulang. Awalnya hanya percakapan ringan di halte bus, sekadar berbagi kopi kaleng yang hangatnya menepis dingin malam. Namun dari sana, benih kecil mulai tumbuh. Dia sering bertanya, apakah aku sudah makan? Apakah aku baik-baik saja? Apakah aku butuh teman bicara? Perhatian-perhatian kecil itu membuat duniaku yang sunyi terasa berwarna. Sampai akhirnya, suatu malam, aku memberanikan diri mengajaknya singgah ke apartemenku yang sederhana. Bukan untuk apa-apa, hanya ingin ada teman berbagi cerita, sekadar melepas penat dari kerasnya kehidupan di negeri orang. Tapi malam itu berubah menjadi sesuatu yang tak pernah kuduga. Malam itu, kamar sempit di apartemen Taiwan seakan berubah jadi samudra luas. Nafasku dan dirinya bertabrakan seperti ombak yang menghantam karang. Jemari yang tadinya kaku oleh lelah kerja, kini menemukan iramanya. Menari di atas permukaan kulit yang bergetar seperti dawai kecapi. Tak ada kata, hanya desahan yang terdengar. Seakan angin malam menjadi saksi bisu betapa dua tubuh yang kesepian akhirnya menemukan pelabuhan untuk pulang. Pelukan itu makin erat, seolah takut kehilangan. Tubuhku dan dirinya menyatu seperti hujan yang jatuh ke tanah kering, membawa kehidupan sekaligus membasuh luka yang lama terpendam. Di balik lampu redup, kami hanyut dalam tarian tanpa musik, hanya dipandu oleh detak jantung yang saling berkejaran. Sesekali, aku menutup mata. Rasanya seperti melayang di langit malam, menembus bintang-bintang yang berkelip. Setiap sentuhan adalah doa yang tak terucap. Setiap kecupan adalah pengakuan yang tak bisa dilawan. Waktu berjalan lambat, namun juga cepat. Hingga akhirnya, kami sama-sama jatuh di ujung samudra itu. Lelah, namun damai. Nafas tersengal jadi melodi penutup, sementara peluh di tubuh adalah saksi betapa malam itu bukan sekadar pertemuan fisik, melainkan jiwa yang akhirnya berani saling membuka. Dan ketika semuanya reda, ia menggenggam tanganku. Aku ingin malam ini tak pernah berakhir, bisiknya lirih. Aku tersenyum tipis, menatap matanya, sadar bahwa meski fajar pasti datang, tapi kenangan malam ini akan selalu hidup di dadaku. Namun setelah semuanya reda, hening menyergap. Aku menatap langit-langit apartemen, lalu menatap wajahnya yang tertidur lelah di sampingku. Ada perasaan hangat, tapi juga rasa takut. Apakah ini benar? Apakah aku sedang tersesat?
Aku datang ke Taiwan bukan untuk jatuh cinta, apalagi terjebak dalam sesuatu yang tak pasti. Tapi hati manusia memang rumit. Kadang ia justru menemukan jalannya sendiri di tempat yang salah. Hari-hari berikutnya, aku sering bimbang. Ketika bersamanya, aku merasa hidup. Tapi ketika sendirian, rasa bersalah menyiksa. Aku teringat wajah ibuku di kampung. Teringat doa ayah yang dulu selalu menemaniku sebelum berangkat merantau. Apa yang akan mereka katakan jika tahu aku begini? Namun, hidup tak selalu bisa kita atur. Perasaan sudah terlanjur tumbuh. Apu dan dia terus bertemu, saling menguatkan, saling mengisi kekosongan. Aku tahu, mungkin kisah ini tak akan panjang. Mungkin hanya akan jadi kenangan yang kutaruh jauh di sudut hati. Tapi setidaknya di negeri orang yang begitu asing, aku pernah merasakan dicintai dan mencintai. Dan malam itu, malam yang sederhana di kamar sempit, akan selalu menjadi pengingat bahwa di balik kerja keras, air mata, dan kesepian, Tuhan masih memberiku hadiah kecil, kesempatan untuk merasa hidup, walau hanya sebentar. Kini, ketika aku menulis cerita ini, aku sadar, perjalanan seorang TKW tak hanya tentang uang dan pengorbanan, tapi juga tentang hati yang sering terluka dan mencari tempat berteduh. Kisahku mungkin tak sempurna, bahkan banyak yang akan menghakimi. Tapi aku tak menyesal. Karena di tengah kerasnya hidup perantauan, aku pernah menemukan kehangatan yang membuatku bertahan. Dan untukmu yang mendengar ceritaku malam ini, ingatlah satu hal. Kita semua butuh pulang. Kadang pulang itu bukan soal rumah, tapi soal hati yang membuatmu merasa tidak lagi sendiri. Teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Apakah kalian pernah melihat atau mendengar cerita nyata yang mirip? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap cerita bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa untuk dukung channel Vega Story dengan cara like, share, dan subscribe, supaya semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah inspiratif seperti ini. Dari cerita ini kita belajar bahwa kesepian bisa mencerumuskan manusia pada pelarian sesaat. Tapi cinta yang tulus bukanlah tentang tubuh, melainkan tentang hati yang saling menguatkan. Hidup memang penuh godaan, tapi pilihan kitalah yang menentukan apakah jalan itu membawa keberkahan atau justru penyesalan. Semoga kita semua mampu menjaga diri, menjaga hati, dan tidak lupa pulang ke jalan yang benar.